Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa, jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan, cintaku jangan kau lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kamas Makyu, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Senang rasanya di Kamis 20 Februari 2025 pagi hari Nasya bisa hadir menjumpai Anda selama 60 menit ke depan dalam bedah buku Asa dari Desa bersama Bawaslu Kabupaten Jepara. Ini bedah buku yang kesekian sebenarnya. Tapi kali ini baru di Radio Kartini FM Jepara. Nah, untuk itu Kamas Mayu yang sudah membersamai Kartini FM Jepara, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Kita akan tahu lebih banyak bedah buku pagi hari ini, Asa dari Desa. Sebuah asa, sebuah harapan dari desa yang dikumpulkan oleh teman-teman Bawaslu se-Jawa Tengah ya, dan buku ini luar biasa Kak Mas Bayu, dan nanti kita akan bedah kulik bersama sang penulis bukunya juga, salah satu ya, beliau juga seorang yang luar biasa Kak Mas Bayu, karena dari pengalaman karirnya dalam bidang pendidikan dan kepemiluan sudah tidak diragukan lagi. Seorang guru, juga dosen dan aktivis kepemiluan, kalau boleh Nasya bilang seperti itu ya. Pernah menjadi dosen, juga saat ini sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, sebagai koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Jepara. Jadi beliau ini memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa pemilihan umum berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga. Ya, kita sambut ya, beliau sudah ada di hadapan Nasya pagi hari ini, Bapak Ali Purnama MPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nasa. Apa kabar pagi hari ini Pak Ali? Alhamdulillah baik. Oke, cerah. Sesuai warna kemejanya pagi hari ini cerah gitu, ada pink-pinknya gimana gitu. Ya. Apa ini mengindikasikan bahwa tugas Bawaslu Kabupaten Jepara dan Pak Ali semuanya sukses begitu? Alhamdulillah sukses Mbak Nasa. Sukses ya? Pemilihan kemarin itu. Nah, ini tahapan-tahapan udah selesai dan hari ini pun juga tepat akan dilantiknya kepala daerah terpilih, iya, begitu ya, di Jakarta secara langsung ini Pak Ali. Berarti bagaimana ini kabar dan tugas teman-teman yang ada di Bawaslu Kabupaten Jepara? Semuanya lagi santai gitu kan? Iya. Atau ada kesibukan lain gitu Pak? Masih sibuk ini Mbak. Ya, kaitan kegiatan rapat koordinasi di tingkat provinsi, ya, kaitan laporan maupun evaluasi itu masih berjalan ini. Oke. Sampai saat ini. Jadi nggak kongko-kongko, nggak ongkang-ongkang gitu ya? Enggak. Tetap ada tugas-tugas yang harus iya, diselesaikan begitu ya Pak Ali ya, sangat luar biasa. Oke, ini tandanya memang Bawaslu terus bekerja begitu, iya, meskipun tahapan-tahapan sudah selesai dan menyelesaikan segala laporan-laporan yang mungkin harus diselesaikan begitu ya Pak Ali ya. iya. Oke, Pak Ali, pagi hari ini kita akan bedah buku Pak Ali, Asa dari Desa. Nah, saya ingin tahu ini, kenapa bedah buku kali ini diadakan di Radio Kartini sih? Biasanya kalau yang kemarin-kemarin yang berjalan Bawaslu bedah buku dan dihadiri oleh para narasumber begitu, dan kali ini Pak Ali
beda bukunya di Radio Kartini. Boleh tahu nggak Pak alasannya ini kenapa? Karena memang ada perintah untuk mensosialisasikan kaitan buku asa dari desa ini, sehingga kami ingin bekerja sama dengan Radio Kartini kaitan publikasi buku asa dari desa ini. Biasanya itu kan di kantor secara formal gitu kan. Ini karena melalui YouTube nanti bisa disiarkan di YouTube Bawaslu Kabupaten Jepara, maka kami memang berinisiatif untuk kerjasama dengan Radio Kartini dalam hal ini mensosialisasikan buku asa dari desa. Dan agar juga didengar oleh jutaan telinga dan juga dilihat oleh banyak pemirsa begitu juga ya pagi hari ini. Oke, Pak Ali, Asa dari Desa ini buku tebelnya 320 halaman Kak Mas Mayu, tebel banget begitu. Maaf ini kalau Nasya tidak membaca seluruh begitu. Tapi alhamdulillahnya sampai ke Desa Kemojan ya, Karimun Jawa ini yang ditulis oleh Pak Ali. Sebelum jauh untuk kita kulik lagi lebih dalam begitu Pak Ali, kalau boleh tahu kenapa ini buku Asa dari Desa tercipta oleh teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Boleh tahu nggak sih latar belakang buku ini? Iya, karena memang Bawaslu Provinsi itu mempunyai inisiatif untuk menyusun buku, terutama adalah di divisi pencegahan Parmas dan Parmas ini kan. Ini sehingga setiap kabupaten itu kan punya pengalaman dan sejarah masing-masing dari pencegahan, hal pencegahan maupun pengawasan. Terutama kaitan MUU dengan desa pengawasan maupun dengan desa APU atau anti politik uang. Itu setiap kabupaten kan punya ini pengalaman dan cerita masing-masing. Sehingga dari provinsi itu meminta untuk Bawaslu kabupaten kota se-Jawa Tengah yang jumlahnya ada 35 kabupaten kota itu untuk mengirimkan artikel. Artikel untuk menyusun buku kaitan desa pengawasan atau desa anti politik uang. Sehingga tersusunlah buku yang berjudul Asa dari Desa ini, Mbak Nisa. Kenapa ini Asa dari Desa? Berarti asa, ada harapan begitu yang diinginkan dari desa-desa pengawasan yang sudah dilalui oleh teman-teman Bawaslu begitu. Kenapa sih Pak Asa dari Desa? Apa yang menarik dari buku Asa dari Desa ini? Menariknya itu karena setiap kabupaten itu punya ini sejarah dan pengalaman masing-masing kaitan desa. Terutama kalau di Jepara itu kan memang ada MUU kaitan dengan desa pengawasan dan desa APU atau anti politik uang ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti dari desa itu melakukan sosialisasi kaitan desa pengawasan. Contoh ini kan kalau ada beberapa desa pengawasan itu, kalau Jepara itu kan ada 8 ya, termasuk ada Banjaragung, ada Pendem, termasuk itu kan ada Tekean dan lain, ada 8 itu tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat ikut serta dalam hal pengawasan partisipatif. Gitu. Jadi kalau memang ada indikasi pelanggaran gitu kan, ikut serta melaporkan gitu. Nah, itu sebagai desa pengawasan, termasuk adalah desa anti politik uang itu. Termasuk desa anti politik uang juga kita bekerja sama, itu ada sekitar 7 di Kabupaten Jepara ya, termasuk desa. Adalah desa Sukodono itu. Nah, itu tujuannya adalah tadi ikut serta atau memberikan sosialisasi di desa itu untuk mengawal pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan aturan atau regulasi. Baik, ini sangat menarik sekali ya, karena setiap desa di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah tertuang begitu dengan pengalaman masing-masing. Pasti juga ada yang unik, ada yang terjal, ada yang menarik juga. Dan salah satunya di Kabupaten Jepara yang ditulis oleh Pak Ali sendiri ya Pak. Luar biasa ini Pak Ali. Ini Pak Ali, kalau boleh Nasya klik ya, kisah desa pengawasan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jepara. Nah, kalau tadi udah dijelaskan ada 8 desa pengawasan di Kabupaten Jepara, 7 desa anti politik uang juga yang sudah dideklarasikan begitu. Tapi yang ditulis Pak Ali ini Desa Kemojan Karimun Jawa.
Kenapa memilih menulis Desa Kemujan Karimun Jawa begitu? Ada apakah gerangan di sana? Itu sebagai salah satu contoh desa pengawasan, karena memang kita kerjasama itu kan tidak hanya di Desa Kemujan, Iya. tapi ada 8 itu kan, termasuk ada Banjaragung, ada Pendem dan lain-lain tadi. Oke. Itu ada 8. Itu bagian dari upaya kami untuk melakukan ini meningkatkan partisipasi masyarakat kaitan tentang pengawasan partisipatif. Iya. Karena di jajaran kami Bawaslu Kabupaten Kota ke ad hoc itu kan hanya beberapa personil. Iya. Kalau Bawaslu Kabupaten Kota itu kan 5, kalau Panwaslu tingkat kecamatan itu 3, Iya. kalau pengawas desa itu hanya 1, Satu. dan setiap TPS hanya 1. Sedangkan melakukan pengawasan itu kan luas. Iya. Jadi keterbatasan dengan personil dari Bawaslu beserta jajarannya itu, kami harapkan masyarakat juga ikut serta dalam mengawal pesta demokrasi ini, karena keberhasilan daripada pemilu maupun pemilihan itu kan tidak hanya di penyelenggara pemilu, tapi ikut serta masyarakat itu mengawal pesta demokrasi ini sesuai dengan regulasi. Cerita apa yang menarik di balik Desa Kemujan ini yang ditulis oleh Pak Ali? Bagaimana tanggapan warga sih saat itu, teman-teman Bawaslu Kabupaten Jepara datang dan menginisiasi begitu untuk mendeklarasikan bahwa kita berkomitmen nih Desa Kemujan sebagai desa pengawasan. Ada nggak ketika Pak Ali datang ke sana, bagaimana reaksi warga juga? Adakah mungkin penolakan atau apa? Dulu gimana Pak? Kaitan MOU dengan Desa Kemujan itu kan di periode sebelumnya ya, sebelum saya itu kan melanjutkan inisiatif ke sana, karena memang Desa Kemujan itu kan termasuk wilayah Kabupaten Jepara yang berbeda pulau ini. Berbeda pulau. Dan harus di situ nyebrang ya. Harus nyebrang. Dan nyebrangnya itu beberapa jam itu kan. Sampai beberapa jam. Dan Desa Kemujan itu kan termasuk desa yang multikultural kan. Multikultural, Ada homogen ya. beberapa suku dan lain-lain. Dari multikultural itulah dibangun kesadaran untuk ikut mengawal pesta demokrasi itu, sehingga nantinya diharapkan termasuk Desa Kemujan ini adalah desa yang aktif dalam hal partisipasi masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi. Itu Mbak Nasa. Oke, luar biasa ini teman-teman Desa Kemujan. Semoga saja pagi hari ini juga bisa dengerin Kartini FM Jepara ya, karena dari sanalah ini Pak Ali berhasil menulis kisah desa pengawasan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jepara. Yang dipilih adalah Desa Kemujan, meskipun tadi banyak desa-desa di Kabupaten Jepara yang sudah masuk dalam desa pengawasan dan desa anti politik uang, tapi semuanya mulus ya Pak ya, semuanya maksudnya it's okay begitu, nggak ada kendala dalam penulisan buku ini Pak Ali? Tidak ada Mbak. Karena memang setiap kabupaten itu kan punya cerita dan pengalaman masing-masing. Dan justru dari setiap kabupaten kota itu kan ada sesuatu yang menarik. Nah, contohnya itu di buku itu kan ada namanya Desa Mangkli itu kan. Desa Mangkli itu kan di Kabupaten Magelang itu juga itu sangat menarik. Sebagai bisa dijadikan sebagai role model. Karena desa itu sampai bisa mengeluarkan perkades ya, peraturan desa itu ya. Kaitan tentang aturan desa yang mana menolak anti politik uang itu. Jadi memang bukan hanya sekadar seremonial saja ya di sana ya, tapi emang untuk mengaplikasikan sebagai desa pengawasan juga, dan juga ditunjukkan lewat MOU tadi begitu. Nasya juga sangat tertarik dengan kemarin ada salah satu desa yang menghasilkan pemimpin, di mana pemimpin ini memang pemimpin yang diperoleh pemimpin yang tanpa embel-embelan materi, dan itu berhasil menjadi pemimpin yang bermodal dengan karakter orang baik. Dan di situ ada Desa Cendana, pemimpin yang bermodalkan orang baik. Dan ini menjadi
tulisan yang sangat menarik ditulis oleh Rinta Arif Laksono, Pak Ali, dan ini juga bisa menjadi role model juga sih untuk desa-desa yang lain untuk menciptakan bagaimana memilih pemimpin tidak hanya ketika mereka memberikan sesuatu, tapi mereka tunjukkan dengan kinerja-kinerja itu. Mungkin di Jepara juga ada ya Pak Ali ya hal itu ya. Iya, makanya kami harapkan nanti ya, di desa-desa Kabupaten Jepara itu juga ada yang seperti itu harapannya. Sebagai apa namanya contoh lah, sebagai contoh untuk desa lain memberikan apa namanya sebagai role model tadi kan, role model untuk memberikan contoh bahwa kita melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, terutama adalah ini mengawal agar supaya tidak ada politik yang berbaur materi. Oke, politik uang begitu. Nah, Kang Mas Bayu, memang sudah nggak saatnya sih kita bicara tentang politik uang ya saat ini. Tapi paling nggak buku ini pun juga menerangkan banyak apa itu politik uang, terus bagaimana kinerja desa pengawasan seperti apa, dan bagaimana peran masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi tanpa ada embel-embelan politik uang ya Pak Ali ya. Oke, kenapa Pak Ali nggak juga menulis tentang hal itu Pak Ali? Karena memang setiap kabupaten itu kan memang punya sejarah masing-masing ya. Ini juga nanti ada lagi terbit buku nanti juga ada. Jadi ini pertama ini untuk di divisi pencegahan ini adalah Asa dari Desa itu buku. Ada lagi ya dua buku itu di divisi pencegahan itu Mbak Nasa. Jadi tinggal nanti untuk terbitnya. Oke. Ini di launching kapan sih Pak Ali? Asa dari Desa ini? Sudah kemarin. Sudah 2 mingguan itu aja. Sudah 2 minggu yang lalu ya, dan kali ini kita bedah isinya Kang Mas Bayu. Nah, mungkin Kang Mas Bayu ada yang penasaran bagaimana dan seperti apa isi dari buku Asa dari Desa Pak Ali. Untuk mendapatkannya ini, kalau mungkin masyarakat, kok aku penasaran sih, pengen baca, boleh nggak sih? Gitu. Kaitan itu keterbatasan Mbak Nasa. Karena memang ini yang menerbitkan itu kan memang Bawaslu dari Bawaslu provinsi, bukan dari Bawaslu kabupaten kota. Kalau memang ada masyarakat yang menginginkan itu bisa request terlebih dahulu untuk dipesankan gitu kan. Karena keterbatasan ini pengadaan bukunya ini. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, kalau buku ini mencakup berapa desa sih Pak yang udah ditulis oleh teman-teman? Ya banyak sekali Pak Nasa. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Ya tadi setiap kabupaten kota itu mengirimkan artikel gitu artikel kan. Satu desa yang menjadi desa pilihan minimal, tadi ya. Minimal ya. Oke. Nah Pak Ali, sebelum nanti kita lebih jauh lagi, nih ada respon dari Eyang Seno. Pak Ali, selamat pagi. Apakah buku yang sampean luncurkan ini berjudul Asa dari Desa bisa dibeli di toko buku atau di pasar-pasar katanya? Seandainya kita unduh di link, bisa nggak? Tuh kan Pak, langsung direspon. Ada? Ya ada. Ya sementara untuk keterbatasan buku Asa dari Desa ini, kalau memang pesen itu kan kemungkinan bisa nanti. Kalau linknya ada. Ada linknya ya, Mbak Eni ya. Mungkin bisa nanti disampaikan. Oh oke, baik. Nah untuk itu Kang Mas Bayu jangan khawatir ya. Nanti bisa kalau mungkin penasaran, karena saya yakin ini kalau udah bicara tentang desa, kok desa ya, Asa dari Desa. Jadi sebuah harapan besar masyarakat pedesaan yang menjaga kultur demokrasi yang baik dan berpartisipasi dalam pengawasan. Kenapa pakai desa sih gitu mungkin? Karena sebelum ke arah ke kabupaten itu kan memang permulaan adalah dari desa. Ruang lingkupnya yang sedikit. Dan desa itu kan, setiap desa itu kan punya kultur masing-masing ya. Terutama adalah ini di kaum marginal atau masyarakat yang mana itu keterbatasan informasi, keterbatasan komunikasi. Ini kan memang butuh sentuhan kaitan tentang sosialisasi tentang pemilu maupun pemilihan. Sehingga memang kita fokus dari desa itu ya, memang ruang lingkup dari kabupaten yang terkecil itu kan memang di desa itu kan. Sehingga memang
kita bekerja sama dengan desa itu agar supaya desa itu bisa menggerakkan kaitan tentang pengawasan partisipatif itu. Baik, bukan berarti satu objek bahwa orang-orang desa itu memang orang-orang yang yang harus diberikan pendampingan dan lain sebagainya, bukan ya Pak Ali ya, karena kita tahu bahwa masyarakat kita sudah cerdas meskipun di desa mereka bisa mengoperasionalkan yang namanya IT dan lain sebagainya ya Pak Ali ya. Tapi ini sebuah catatan begitu. Oke, Pak Ali, ini juga ada pertanyaan dari Pri yang ada di Beringin, Pak Ali. Sejauh mana buku Asa dari desa ini telah berhasil meningkatkan kesadaran dan literasi publik mengenai pentingnya pemilu yang bersih, serta ada langkah-langkah selanjutnya nggak untuk memperluas dampak edukasi ini ke desa-desa? Ya, ini bagian dari strategi ya. Penerbitan atau penyusunan buku ini agar supaya nanti bisa dikonsumsi masyarakat secara umum gitu kan, terutama adalah di Jawa Tengah. Meskipun percetakannya terbatas ya. Ya, sementara untuk percetakannya terbatas. Tapi kalau memang menginginkan bisa nanti melalui link atau nanti bisa request kaitan tentang untuk pengaruh dari buku itu, karena ini kan buku kan baru, jadi kan belum mengetahui sejauh mana nanti ketika buku ini sudah terbit dan sudah bisa diedarkan itu nanti kan harapannya untuk harapan besar dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Jepara itu kan bisa memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat kaitan tentang inilah, terutama kaitan tentang politik uang ini. Kenapa sih Pak politik uang yang diangkat ini? Banyak yang ditulis memang tentang politik uang. Kemudian kalau pengawasan mungkin agak sedikit dipahami oleh masyarakat ya. Oh iya, aku sudah berperan aktif ini ke pengawasan. Tapi bagaimana ini edukasi tentang politik uang? Ya, termasuk makanya ini di sela-sela kegiatan setelah non tahapan biasanya itu kan. Nanti juga kita itu selalu untuk masih bisa ada sosialisasi, memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu Mbak Nasa. Diharapkan bukan berarti semakin kesini semakin kesana ya masyarakat ya. Kita nggak ingin hal itu terjadi berlarut-larut. Meskipun memang sulit sekali untuk menghilangkan budaya tersebut. Tapi harapan besar di buku ini bisa mengedukasi masyarakat tentang peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan juga menghindari politik uang tadi ya, Pak Ali ya. Oke, Pak Ali luar biasa Kamas Mbak Yu. Karena kalau nggak baca rugi banget sih sebenarnya. Meskipun capek, tapi kita tahu tingkat literasi kita begitu Pak Ali. Sebuah tantangan besar loh ketika Bawaslu sering menerbitkan beberapa buku yang memang isinya itu daging banget. Tapi nggak takut ini Pak, mudah untuk menciptakan, tapi di tengah budaya literasi masyarakat kita yang minim begitu, Pak Ali? Ya enggak sih. Kita kan berupaya untuk melakukan itu, mensosialisasikan itu, baik melalui media cetak maupun digital gitu. Walaupun memang sekarang itu masyarakat lebih tren ke media sosial kan dibandingkan dengan media cetak. Tapi kan itu merupakan upaya dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Provinsi Jawa Tengah itu. Dan ini bagian dari dokumentasi juga ya, Pak Ali ya, untuk mendokumentasikan beberapa hal penting yang terjadi. Dan ini memang buku yang real, tanpa opini ya, melalui pengalaman teman-teman Bawaslu Kabupaten se-Jawa Tengah. Dan tidak ada bau-bau opini begitu, semuanya nyata yang ditulis ini faktual ya. Itu. Faktual. Wah, asik juga sih sebenarnya ketika mungkin didatangkan setiap kabupaten penulis masing-masing, jadi kita bisa ngobrol sebenarnya ngobrol panjang begitu. Dan kali ini Bawaslu Kabupaten Jepara, meskipun hanya desa Kemujan, tapi ini adalah gambaran penting bahwa di Kabupaten Jepara juga ada beberapa desa terpilih. Kenapa hanya 8 desa pengawasan dan 7 desa anti politik uang? Sementara itu Mbak Nasa, jadi nanti untuk ke depan yang berani berkomitmen ya? Ya, artinya berarti yang lain artinya tidak siap berkomitmen untuk menjadi belum. Kemungkinan itu belum. Makanya nanti setelah tahapan ini selesai, itu ke depan juga kami berusaha untuk ini
melakukan MOU dengan desa-desa yang siap kaitan tentang desa pengawasan maupun desa APU ini Mbak Nasa. Jadi tidak hanya 8 desa pengawasan dan 7 desa APU itu tidak hanya di desa itu saja, tapi bisa berkembang bahkan lebih dari itulah gitu. Kalau bisa semua ya desa yang ada di Kabupaten Jepara. Iya kalau bisa 195 itu. 195 desa. Iya kalau bisa luar biasa, akan terciptanya sebuah hasil yang luar biasa begitu ya. Iya. Agregat gitu. Sulit nggak Pak untuk menciptakan desa-desa pengawasan dan desa anti politik uang itu sendiri? Itu memang butuh pendekatan Mbak Nasa. Karena kan memang termasuk mungkin ada sejarah dari desa itu gitu kan. Nah, atau sejarah itu memang dan komitmen dari termasuk adalah pemimpin di desa itu untuk memang menggerakkan masyarakat untuk ini, termasuk adalah menolak politik uang itu. Itu kan memang dimulai dari desa itu sendiri kan. Dari pemimpinnya terutama itu. Itu menjadi contoh bagi masyarakat begitu ya. Adakah evaluasi begitu setelah ditetapkan sebagai desa anti politik uang dan Bawaslu mengevaluasi apakah bagaimana sistematik yang terjadi di sana, apakah memang benar-benar terjadi atau memang sudah terbukti nih desa anti politik uang? Bagaimana mengerti dan memahami hal itu, Pak Ali? Sulit gak sih? Itu masih sulit Vanessa. Masih sulit ya? Meskipun sudah dideklarasikan menjadi desa anti politik uang. Iya, itu kan artinya dideklarasikan itu kan melalui pemimpin desa itu. Tapi kan belum mengetahui secara keseluruhan di masyarakat itu. Karena masyarakat itu kan kompleks kan. Tidak hanya stakeholdernya saja, tapi kan semuanya itu kan. Jadi itu memang butuh pendekatan lebih intens lah, lebih intens. Terutama adalah ini yang sulit itu adalah merawat desa itu, Pak. Merawat artinya desa itu? Selain MOU itu adalah merawat selanjutnya. Nah, karena itu keterbatasan dengan terutama adalah di kami di Bawaslu Kabupaten Kota itu kaitan tentang terutama adalah anggaran kaitan perawatan itu, sehingga memang untuk sementara ini ya memang itu tertulis melalui MOU itu. Dan kami harapkan ke depan juga selain MOU juga prakteknya di lapangan pun itu bisa dilaksanakan gitu. Iya. Oke. Baik, kita masih menanti desa-desa yang lain ya, yang mungkin terinspirasi, termotivasi dengan desa-desa yang sudah terbentuk dalam 7 desa anti politik uang yang ada di Kabupaten Jepara begitu. Adakah reward mungkin dari Bawaslu Kabupaten Jepara bahwa memang sudah tidak ditemukan di 7 desa tersebut sebagai desa anti politik uang? Adakah reward? Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana ya. Belum. Mungkin kalau ada reward ini juga bagian dari stimulus begitu bagi desa-desa yang lain. Kalau kita terbukti menjadi desa anti politik uang akan dapat reward nih dari Bawaslu Kabupaten Jepara, dan lagi-lagi mungkin anggaran kali ya. Oke. Baik, Kak Mas Bayu. Ini yang sudah gabung lagi bersama kita, Pak Ali, dalam bedah buku Asa dari Desa. Ini ada Ana yang ada di Jepara. Kenapa cetak bukunya terbatas, Pak Ali? Seharusnya dicetak untuk masyarakat umum, biar masyarakat itu bisa tahu begitu. Masa buku ditulis sendiri, dicetak sendiri, dibaca sendiri, kan kurang mengena ke masyarakat. Nah, ini Pak Ali, masukan yang bagus juga sih Pak Ali. Iya, masukan bagus itu. Cuma kembali lagi itu, karena kembali ke anggaran. Karena mencetak buku itu kan memang butuh anggaran, Pak. Oke, baik. Ada dari Tomo yang dari Jepara. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana implementasi program desa pengawasan dan desa anti politik uang berjalan di berbagai daerah, dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya ini, Pak Ali? Ya, semuanya itu memang kembali ke masyarakat ya. Kembali ke masyarakat. Kesadaran terutama itu. Karena memang ya utama adalah dimulai dari diri sendiri dan keluarga itu. Kaitan tentang menolak money politik itu kan memang dimulai dari diri sendiri dan keluarga itu.
Sehingga memang ada banyak kendala lah. Terutama adalah yang pertama adalah kesadaran masyarakat ini yang utama. Karena memang kesadaran, menumbuhkan kesadaran itu kan tidak mudah. Tidak mudah seperti membalikkan tangan itu kan. Butuh proses itu kan. Sehingga memang tantangan terbesar adalah itu tadi, kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau memang kesadaran masyarakat itu sudah tertanam, insya Allah kaitan tentang ini politik uang pun bisa minimalisir gitu. Ada kaitannya nggak sih dengan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan juga? Ya sebagian ada sih. Sebagian berpengaruh ya? Ya berpengaruh. Pak Cuma Ali. kembali lagi pada tadi adalah prinsip dan ini kesadaran masyarakat. Iya, untuk berupaya memperkuat kesadaran masyarakat memang harus diperlukan strategi-strategi khusus begitu dari Bawaslu Kabupaten Jepara juga untuk mendorong bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang baik kok, masyarakat yang cerdas dan masyarakat yang anti politik uang begitu, Pak Ali mungkin ya. Nah, Pak Ali, ini ada dari Ahmad yang ada di Singgahan. Apakah buku ini juga menyampaikan kritik atau masukan terhadap sistem pengawasan pemilu yang ada saat ini? Bagaimana Bawaslu menanggapi kritik tersebut dan apakah ada rencana perbaikan ke depan? Ya kaitan kritik belum ya. Nah, di saya ini itu menceritakan tentang pengalaman, cerita-cerita tentang pengalaman desa yang ada ya, di kabupaten kota masing-masing itu. Bagaimana itu setiap kabupaten kota itu melakukan MOU dengan desa itu kaitan tentang desa pengawasan dan desa APU itu. Nah, ini ada satu yang menarik teman-teman, yang ditulis Amal Nur Ngazis ya, mundur maju burung hantu pemilu. Di sini juga menceritakan problem desa pengawasan Anggaswangi, dan juga di situ ditulis ada solusi problem desa pengawasan juga. Ya, jadi itu juga pengalaman dari teman-teman Bawaslu Kabupaten yang lain begitu yang dituangkan. Jadi bukan hanya cerita pengawasan saja, tapi di situ juga ada problem, masalah dan solusi juga yang tertuang ya, Pak Ali ya. Complicated banget sih sebenarnya. Tapi untuk kritiknya gimana Pak Ali? Kalau kritik belum sampai ke sana. belum sampai sana ya. Tapi Bawaslu Kabupaten Jepara nggak anti kritik kan? Enggak. Dari masyarakat? Enggak. Terbukti apa Pak Ali? Iya, menerima masukan. Selalu menerima masukan. Iya, selalu menerima masukan. Dan saran lah. Dan saran ya. Ada banyak saran yang masuk? Sampai saat ini belum ada lah. Oh, belum ada. Karena kemarin itu berjalan dengan lancar dan aman gitu kan. Artinya tidak ada persoalan di lapangan. Oh, itu berarti kinerja Bawaslu sukses ya dalam pengawasan dan juga tadi menciptakan desa anti politik uang. Ya termasuk itu indikatornya. Indikatornya gitu. Jadi nggak kerja dong Pak. Aman soalnya. Nggak ada yang diawasi. Oke, tapi itu menjadi hal yang luar biasa meskipun belum tertuang di buku Asa dari Desa, keberhasilan itu. Tapi di buku-buku yang lain sudah tertuang ya Pak ya. Ada. Atas keberhasilan Bawaslu Kabupaten Jepara dalam menerapkan pengawasan dan mengikut sertakan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan pemilu dan pilkada kemarin ya, Pak Ali ya. Itu laporan. Oh, itu laporan. Kemarin juga dari divisi Humas itu juga ada itu kaitan tentang reward dari Bawaslu RI kaitan tentang itu. Jadi itu apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara sehingga dapat banyak reward, penghargaan juga yang kami dengar? Ya banyak sekali sih Pak. Bisa disebutkan salah satunya ya, Pak? Termasuk adalah kaitan tentang pencegahan adalah data pengawasan itu kan terbaik kedua dari Provinsi Jawa Tengah, dan teraktif ini pengawasan konten internet itu dari Bawaslu RI Pak, kaitan ribet itu. Iya, kemarin juga mendapatkan penghargaan dari KIP juga ya, sebagai PPID informatif juga, dan itu luar biasa Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jepara. Ada lagi yang ingin diraih dari Bawaslu Kabupaten Jepara saat ini? Ya masih banyak sih. Masih banyak dan itu masih rahasia ya.
Oke, kembali kita bahas lagi asa dari desa ini, Pak Ali. Kira-kira Pak Ali ini sudah cukup apa yang sudah ditulis Pak Ali, atau mungkin masih ada yang kurang begitu atas penulisan yang Pak Ali tulis di asa dari desa? Masih sih. Masih? Iya, masih ada beberapa yang perlu disampaikan melalui buku itu. Makanya ini nanti ada tahapan kedua itu muncul lagi bukunya. Oke. Sama seperti asa dari desa ini. Itu. Jadi setiap divisi itu kalau di kami itu juga menyusun buku, Mbak Nasa. Oke. Kalau saya itu kan di divisi pencegahan, Parmas dan Humas. Menyusun buku terbitnya ini. Di SDM juga ada. Oke. Di hukum dan penyelesaian sengketa itu juga ada. Iya. Jadi karena memang ini ada kaitan tentang divisi, itu memang masing-masing menyusun buku. Baik, sesuai dengan divisi masing-masing begitu ya. Kalau Pak Ali ya memang divisi pencegahan dan juga partisipasi masyarakat dan humas tadi ya. Jadi salah satunya memang isinya ya sosialisasi begitu ya Pak ya, bagaimana pencegahan dan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan begitu. Ya, ini bagian dari ikhtiar bersama sih Kamas Mbak hasil yang diperoleh oleh teman-teman di 35 kabupaten kota yang dijadikan satu buku asa dari desa. Ada nggak mungkin sang penulis sendiri merasakan bahwa ini hal yang mudah nih karena sudah punya pengalaman, jadi nggak ada kendala, nggak ada apapun, yang dibutuhkan semuanya ada, tinggal tertuang begitu Pak Ali? Ya, tidak mudah gitu sih Pak. Tidak mudah. Artinya ada kemudahan dan juga ada kendala kaitan penyusunan itu. Terutama adalah tadi kalau kemudahan kan yang biasa menulis kan mudah untuk cepat menyusun begitu, itu gitu kan. Tapi juga harus disertai dengan fakta-fakta. Betul. Itu kan. Data itu kan. Tidak hanya sebatas teori gitu kan. Sebatas teori itu juga ditunjang dengan fakta itu. Berapa lama ini Pak Ali menulis buku? Itu sudah lama Mbak Nasa. Oh, sudah lama? Sudah lama. Itu dulu rakor di Kabupaten Jepara itu malah masih masa pemilihan itu. Masa pemilihan ya? Masa pemilu. Masa pemilu? Di masa pemilu gitu. Oke. Dan itu sudah jadi sebenarnya? Ya, proses mengumpulkan artikel. Proses mengumpulkan setiap kabupaten artikel. Kota itu. Iya. Makanya ini baru tercetak itu kan karena memang prosesnya panjang itu kan. Baik. Sambil menunggu yang lain ya. Ini dari Fahru Rozi yang ada di Jepara Pak Ali. Aku nggak munafik Pak. Juga Mbak Nasya, kalau ada uang jajan terus disuruh nyoblos, apa itu termasuk merusak undang-undang pemilu ya? Dan berdosakah aku? Gimana Pak Ali? Ini Pak Ali. Masyarakat kita itu tahu sebenarnya politik uang itu hukumnya gini deh. Kita itu mestinya nggak boleh. Tapi karena mungkin butuh, ya, butuh. Jadi mereka nggak mau nolak. Dan inilah Pak Ali bahwa Bawaslu harus masih bekerja keras begitu untuk mencerdaskan masyarakat kita agar ya mengajak mereka nggak terjun atau bahkan menerima politik uang itu Pak Ali. Tadi menumbuhkan kesadaran masyarakat itu tidak mudah Mbak Nasa. Seperti orang dalam hal dai itu kan, pengajian itu kan juga tidak mudah. Artinya bisa menyampaikan, tapi belum tentu itu masyarakat yang datang itu belum tentu semuanya itu bisa menerima dan bisa melaksanakan begitu ya. Kan. Tapi kan memang itulah dakwah itu kan, bagian dari dakwah itu. Memang harus ada semangat untuk memberikan kesadaran atau memberikan pendidikan politik itu gitu kan kepada masyarakat. Jadi jangan pantang menyerah gitu kan. Terus berupaya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat gitu. Bisa hilang nggak sih yang namanya politik uang? Bisa nggak Pak Ali? Ya kaitan itu Wallahu a'lam. Ya itu tadi kembali ke masyarakat ya. Karena itu juga konsekuensinya pun juga besar. Bahwa berarti ketika kita memilih dengan berdasarkan materi, ya hasilnya pun juga
akan bisa dilihat secara langsung ya Pak Ali ya. Iya. Dan itu juga sering disampaikan oleh masyarakat kita Pak ketika sosialisasi. Iya, sering. Memang Bawaslu itu kan memang sering intens dalam mensosialisasikan itu kan, Iya. kaitan tentang tugas-tugas dari bagian tugas dari Bawaslu itu adalah mencegah adanya politik uang. Itu kan memang bagian dari tugas dari Bawaslu. Oke. Dan di pemilu kemarin dan pilkada ya di Kabupaten Jepara, bagaimana kondisi itu Pak? Ditemukan nggak sih pelanggaran-pelanggaran kemarin? Kemarin kaitan politik uang tidak ditemukan itu Pak. Tidak ditemukan? Nah, karena itu tadi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kalau memang ada Tidak ditemukan atau banyak masyarakat yang enggan melapor atau bahkan mungkin tidak mau melapor. Termasuk itu. Termasuk itu. Termasuk itu. Dan akhirnya nihil begitu, tidak ditemukan suatu adanya pelanggaran. Iya, makanya upaya dari kami untuk bekerja sama dengan desa itu, desa pengawasan di desa Apu itu kan, termasuk itu kan. Artinya masyarakat itu kalau memang menemukan dugaan pelanggaran itu kan bisa melaporkan dengan kesadaran gitu kan, dengan kesadaran. Nah itu yang ditunggu-tunggu dari implementasi dari ini kerjasama dengan desa pengawasan itu. Baik, tapi memang tidak terjadi hal itu di Kabupaten Jepara. Ya, karena memang tidak ada laporan, memang tidak ada laporan, tidak ada temuan berarti. Kan tidak adanya laporan, tidak adanya temuan, gitu, ya berarti semuanya memang aman begitu. Pak Ali tertawa loh. Oke deh, baik Pak Ali. Dan yang terpenting memang kita sudah membuktikan bahwa kinerja teman-teman Bawaslu Kabupaten Jepara bukan hal yang mudah begitu ya dalam pengawasan, sosialisasi, dan juga terus menggelorakan anti politik uang begitu. Perlu kerja keras, perlu dengan sentuhan begitu. Dan selama ini siapa saja yang sudah digandeng Pak Ali untuk itu selain terjun langsung ke masyarakat, tokoh masyarakat juga digandeng? Iya. Semuanya stakeholder. Jadi memang kita itu berupaya untuk yang pertama adalah menggandeng beberapa ini, termasuk adalah tokoh-tokoh di masyarakat itu, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat itu di lingkup desa itu sendiri. Ya, kita menggandeng beberapa organisasi, itu banyak sekali, ada beberapa organisasi itu kadang kita memang menghadirkan di acara rapat koordinasi dengan stakeholder itu Mbak Nasa. Di tingkat kecamatan juga ada gitu kan, di tingkat kabupaten dengan stakeholder yang ada di kabupaten juga kita lakukan gitu kan. Itu bagian dari upaya dari kami untuk mencegah hal-hal adanya dugaan pelanggaran itu kan. Baik. Karena memang sosialisasi sudah dilakukan, itu juga bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Jepara agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang begitu berat. Tapi di tahun 2024 kemarin nggak ada pelanggaran satupun ya Pak Ali? Kaitan tentang laporan ada. Laporan ada. Kita sudah melakukan penanganan pelanggaran kaitan itu ya. Sudah berjalan lah, sudah berjalan. Kemarin laporannya apa Pak Ali yang ada? Ya ada beberapa itu kan, termasuk adalah laporan kaitan netralitas ASN itu netralitas juga ada. ASN juga ada. Bukan termasuk kita ya? Mudah-mudahan jangan lah. Jangan. Oke. Dan jangan itu. Netralitas ASN. Iya. Ya. Tapi sudah diselesaikan. Sudah itu. Oke. Dan semuanya baik ya. Tidak ada sampai ke hukum begitu? Nggak ada pidana, enggak. Itu ke undang-undang lain. Ke undang-undang lain. Yeah. Oke, Kamas Bayu. Nah, itu tadi Kamas Bayu bagian dari asa dari desa dan asa juga bukan hanya Bawaslu Kabupaten Jepara, dari pemerintah Indonesia pun juga punya asa yang besar juga ya terhadap masyarakat Indonesia, begitu penduduk Indonesia, bahwa pesta demokrasi meskipun sudah usai masih banyak cerita-cerita yang menarik ternyata yang bisa dituangkan dalam buku Asa dari Desa. Ini kumpulan dari teman-teman Bawaslu Kabupaten dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, kalau mungkin Anda tertarik, tadi bisa kontak langsung mungkin Pak Ali
main-main aja ke Bawaslu Kabupaten Jepara, ya orangnya baik-baik kok, ramah-ramah. Dan di sana Anda bisa berkonsultasi, mungkin juga berargumentasi mungkin ya Pak Ali juga, dan menanyakan banyak hal terkait Bawaslu Kabupaten Jepara, dan mungkin diskusi tentang pengawasan dan desa anti politik uang, boleh juga Boleh, Pak Ali. Iya. Bisa diskusi bareng. Diskusi bareng, ngopi bareng juga Ngopi bisa. bareng juga bisa. Oke, Pak Ali. Nah, harapan besar dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah apa sih dari buku Asa dari Desa ini, Pak Ali? Harapannya adalah masyarakat sadar kaitan tentang pesta demokrasi ini, terutama adalah bisa mematuhi gitu kan kaitan regulasi, baik regulasi pemilu maupun pilkada itu kan, Mbak. Itu harapan besarnya itu. Harapan besarnya itu. Terus Bawaslu Kabupaten Jepara sendiri punya harapan apa juga ini dari buku Asa dari Desa? Ya harapannya ya tadi kesadaran masyarakat itu akan lebih meningkat, terutama Sama dalam halnya, partisipasi pengawasan maupun partisipasi dalam hal pemilih itu kan, Oke. itu akan semakin meningkat. Karena di pilkada kemarin itu kan dibandingkan dengan pemilu itu kan memang ada penurunan kaitan Ada partisipasi penurunannya. pemilih itu. Nah ini diharapkan nanti untuk pemilu yang akan datang gitu kan, itu partisipasi masyarakat akan lebih meningkat lagi. Dari situ mungkin kita bisa belajar banyak untuk 5 tahun ke depan, bagaimana juga bisa mendorong masyarakat kita untuk mau datang ke TPS tanpa ada embel-embelan politik uang dan lain sebagainya ya Pak Ali ya. Iya, itu bagian dari strategi kami. Makanya setelah selesai tahapan nanti, setelah tahapan ini, itu kita jika masih melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, Oke. untuk menyongsong pemilu yang akan datang ini. 5 tahun yang akan 5 datang, tahun yang akan dan harus datang. kita persiapkan mulai dari sekarang Iya, begitu ya. iya, Jadi bukan hanya ke masyarakat langsung, tapi generasi muda pun juga harus melek politik Iya. juga ya. Nah, kaitannya dengan generasi muda kita, langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Jepara juga untuk mengajak para muda juga ada agenda khusus? Ada, Mbak. Itu biasanya kita itu melakukan sosialisasi di ini sekolah menengah lah. Sekolah menengah itu kan adalah nanti kategori pemilih pemula itu kan. Iya. Kalau sekolah menengah itu di kelas 3 itu kan sudah menginjak usia 17 tahun kan, 17 tahun. Maka kita memang arahnya kita untuk pemilih pemula itu di sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Oke. Kita juga sudah melakukan MOU dengan perguruan tinggi yang kemarin itu dengan Unisnu Jepara memperpanjang yang masa MOU-nya sudah selesai, sudah berakhir maksudnya, itu kita perpanjang lagi. Dan Itu, Vanessa. partisipatif tahun 2024 kemarin para pemula seperti apa Pak Ali? Kalau mengidentifikasi untuk pemilih pemula, karena itu kan global kan. Global, Vanessa. ya? Iya. Jadi kita belum bisa mengidentifikasi berapa persen untuk pemilih pemula, itu belum bisa. Dari jumlah DPT 900 sekian ribu itu kan, itu belum bisa untuk pemilih pemula, terus pemilih yang ini. Tapi paling tidak usaha-usaha untuk bisa menggandeng mereka pun juga sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara ya, untuk mensosialisasikan begitu. Baik Pak Ali, luar biasa karena Pak Ali masih banyak tugas, masih banyak hal yang harus dikerjakan. Meskipun tahapan sudah selesai begitu, tapi ternyata belum berakhir begitu ya, teman-teman Bawaslu Kabupaten Jepara. Saya kira hari-hari ini sudah hari-hari tenang begitu Bu, untuk teman-teman Bawaslu Kabupaten Jepara menyelesaikan segala tugas, dan sudah tidak ada tugas begitu, tapi ternyata masih banyak. Masih banyak, Vanessa. Masih banyak, oke. Dan hari ini mestinya ada Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Kak Mas Mbak Yu. Mohon maaf karena beliau ada tugas ya Pak Ali ya, jadi tidak bisa membersamai kita, dan akhirnya Pak Ali yang kita todong untuk bedah buku hari ini. Oke, Pak Ali, kita tunggu juga buku-buku yang lain nanti ya, tercipta kembali begitu, bukan hanya kumpulan kisah pengawasan, tapi juga
mungkin ada kisah-kisah yang lebih jauh menarik lagi yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jepara khususnya begitu ketika dalam hal pengawasan dan penegakan demokrasi kita begitu. Nah, saya yakin bukan hal yang mudah untuk mengajak masyarakat Kabupaten Jepara untuk melek politik dan lain sebagainya begitu. Dan tantangan terbesar apa sih Pak kalau boleh tahu bagi Bawaslu Kabupaten Jepara dalam kinerjanya? Ya, tantangan besar itu ya memang yang pertama karena minimnya anggaran itu Vanessa. Karena otomatis Sudah minimnya anggaran, sekarang ada pangkasan anggaran ya. efisiensi itu. Efisiensi. Iya, karena setelah selesai tahapan atau masa-masa non tahapan ini kan otomatis anggaran akan berkurang gitu kan. Nah, sehingga kami tentu keterbatasan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat itu juga akan terbatas gitu kan. Berbeda dengan kemarin ya masih tahapan. Kita kan intens, kita sering memang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Namun nanti setelah non tahapan ini memang agak ini berkurang. Oke, tapi diharapkan ya masyarakat tadi untuk pemerintah daerah mensupport. Diharapkan pemerintah daerah mensupport Bawaslu Jepara dalam hal melakukan sosialisasi pendidikan politik gitu kan. Agar supaya nanti di tahun 2029 ya untuk pemilu itu ya itu akan semakin meningkat baik dalam hal partisipasi pemilih maupun partisipasi dalam hal pengawasan gitu. Baik, semoga saja nantinya akan berjalan dengan lancar dan harapan-harapan Pak Ali juga teman-teman komisioner Bawaslu Kabupaten Jepara juga semuanya bisa terrealisasikan ya Pak Ali ya. Yang terakhir ini Pak Ali, apa pesan Pak Ali untuk warga masyarakat Jepara dari terbitnya buku Asa dari Desa ini Pak Ali? Ya, harapannya adalah masyarakat nanti bisa membaca melalui link sementara link buku itu. Nanti kalau memang ada yang menginginkan link itu akan kami kirimkan gitu kan. Untuk kalau memang membutuhkan ini hard copy-nya atau cetakannya ya pesan terlebih dahulu. Ya, langsung ke Bawaslu Kabupaten ya? Iya, melalui Bawaslu Kabupaten Kota karena yang menerbitkan buku ini itu adalah Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi. Oke. Nah, atau Kamas Mbak Ayu bisa mengunduh di laman website Bawaslu Jepara ya di jepara.bawaslu.go.id. Oke. Nah, itu Kamas Mbak Ayu kalau mungkin Anda penasaran dari terbitnya buku Asa dari Desa, sebuah potret desa pengawasan dan desa anti politik uang di Jawa Tengah. Oke, akhirnya Pak Ali, terima kasih banyak atas kehadirannya siang hari ini. Bapak sibuk sekali, saya tahu, tapi menyempatkan waktu untuk bedah buku. Semoga saja bermanfaat untuk Kamas Mbak Yu yang mendengarkan siaran kita dan juga melihat secara langsung melalui kanal YouTube ya Pak Ali ya. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di Bawaslu Kabupaten Jepara, terus semangat. Semoga saja terus menggelorakan asa begitu untuk menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang aman, dan terus mengajak masyarakat untuk melek politik. Itu yang terpenting ya Pak Ali ya. Dan ingat Kamas Mayu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih. Saya Naca Ahmad, mohon pamit undur dan kita ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.